Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rahayu dengan NIM 23010520017 dari kelas 3D D3 Teknik Telekomunikasi akan mempresentasikan tentang laporan proyek akhir saya, yaitu praktikum perancangan antena dengan judul Antena Microstrip H-Shapes Array 4 dengan dosen pembimbing yang pertama Bapak Yulindun STMkom dan yang kedua Bapak Sahirido STMT. Tujuan praktikum ini yaitu yang pertama untuk mendesain dan mensimulasikan antena microstrip dengan pitch berbentuk huruf H atau H-shape pada frekuensi kerja tertentu, yaitu 3,4 GHz sampai 3,6 GHz. Yang kedua, menganalisis pengaruh metode array, susunan 4 elemen, terhadap parameter penguatan atau gain dan direktivitas antena dibandingkan dengan seelemen tunggal. Yang ketiga, memahami teknik pencatuan atau feeding technique pada susunan array untuk memastikan pembagian daya yang merata pada setiap elemen. Yang terakhir yaitu mengoptimasi parameter antena seperti return loss, PSWR, bandwidth, dan pola radiasi menggunakan perangkat lunak simulasi, yaitu CST Studio Suite atau HFSS. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama, antena microstrip H-shape dengan circular slot. Antena microstrip dipilih untuk aplikasi Consumer Premier Equipment atau CPE WiMAX karena dimensi yang kecil dan kemudahan integrasinya. Geometri H-shape merupakan dimodifikasi dari patch rektangular konvensional dengan memberikan potongan atau rectangular cuts pada sisi-sisinya sehingga menyerupai huruf H. Modifikasi ini bertujuan untuk mengoptimasi karakteristik antena. Circular slot. Penambahan slot melingkar di bagian tengah patch berfungsi sebagai parameter tambahan untuk mengatur rentang frekuensi kerja. Variasi diameter slot ini, misalnya 2 mm atau 3 mm pada FR4, secara langsung mempengaruhi performa antena. Yang kedua, teori perancangan patch rektangular atau elemen dasar. Belum dimodifikasi membentuk H, dimensi dasar patch dihitung menggunakan rumus, yaitu lebar patch atau W. W sama dengan C per 2FR akar 2 sigma R tambah 1, di mana C adalah kecepatan cahaya, FR frekuensi resonansi, dan sigma R konstanta dielektrik substrat. Yang kedua ada konstanta dielektrik efektif atau sigma ref. Ref sama dengan sigma R tambah 1 per 2 ditambah sigma R dikurang 1 per 2 dalam kurung 1 ditambah 12 H per W pangkat minus setengah. Yang ketiga ada panjang patch efektif atau LF dan panjang aktual atau L. LF sama dengan C per 2FR akar RF. Yang ketiga ada konsep planar array 4 elemen. Untuk meningkatkan gain dan mengarahkan pola radiasi, elemen tunggal disusun menjadi array atau susunan. Jarak antar elemen atau D adalah jarak antar elemen diatur sekitar setengah panjang gelombang atau lambda per 2 untuk meminimalkan mutual coupling dan mengoptimalkan pola radiasi. D sama dengan C per 2F. Pencatuan corporate fit. Menggunakan jaringan microstrip line untuk membagi daya ke 4 elemen secara mentah. D transformator per 4 gelombang atau lambda per 4 dan impedansi. Untuk menyesuaikan impedansi antara saluran P1 utama dengan elemen-elemen antena agar tidak terjadi pentulan daya, digunakan teknik transformasi impedansi, yaitu ada T-junction 70,71 ohm digunakan sebagai penghubung antara saluran 100 ohm dan 50 ohm. Yang kedua ada T-junction 56,6 ohm digunakan pada titik pencabangan 3 arah. Yang kelima ada spesifikasi material dan parameter kinerja. Berdasarkan jurnal, terdapat 2 jenis substrat yang digunakan sebagai pembanding, yaitu ada FR4, epoxy, dan duroid. Target parameter standarnya yaitu frekuensi kerja 3,4 sampai 3,6 GHz, PSWR kurang lebih dari 1,9, return loss-nya kecil dari minus 10 dB, dan gain diupayakan besar dari 3 dB. Hasil pengerjaannya. Ini merupakan desain antena yang saya buat dengan parameter listnya ada tebal tembaga yaitu 0,035, feednya 1, M-feed 1, tebal substratnya 1,6, diameter 3, L-feed 4, C-feed 4, E-feed 4,
Z fit 4, B fit 6, D fit 6, P fit 8, fit 1 8, T fit 8, L patch-nya 14, X fit 16, P patch-nya 20, jaraknya 20, P sub-nya 55, dan L sub-nya 60. Dari bentuk desain antena yang saya ambil tadi, dihasilkan seperti ini. Oh ya, portnya saya letakkan di bawah sini. Ini merupakan tempat port yang saya letakkan untuk penerannya. Yang dihasilkan yang pertama ada port sinyal. Bentuk port sinyalnya yaitu seperti ini. Ada S parameter. S parameternya bernilai di antara 3,5 dan 3,6. Referensi impedansinya bernilai 41 ohm. PSWR-nya 3,6 dan impedansinya 3,6 juga. Bentuk fireflies-nya seperti ini. Dan ini adalah S parameter referensi impedans PSWR impedans setelah optimasi. Untuk mendapatkan nilai 3,6 yaitu pada 21,8. PPC-nya pada 21,8. Untuk impedansinya tetap 41 ohm. Begitu juga untuk VSWR dan impedans. Dan ini bentuk fireflies after optimasinya. Berikut yaitu analisa dan kesimpulan. Analisanya berdasarkan data pada folder 1 dan result S parameter, pencapaian nilai S11 sebesar minus 14 dB pada frekuensi kerja tengah 3,5 GHz menunjukkan optimasi geometri sangat efektif. Sama pengaruh geometri H-shape. Penggunaan bentuk H-shape berhasil menambah panjang lintasan arus listrik tanpa memperbesar dimensi fisik sebesar 60 mm. Hal ini menciptakan efek induktasi tambahan yang menggeser resonansi ke frekuensi kerja. Frekuensi rendah. Yang kedua ada peran circular slot. Penambahan slot lingkaran dengan diameter 3 mm di tengah patch berfungsi sebagai teknik pencocokan impedansi tambahan. Slot ini memodifikasi kapasitansi pemuatan pada patch sehingga kurva S11 menjadi lebih tajam dan dalam, melampaui sandang minimal Vmax sebesar minus 10 dB. Hasil simulasi pada VSWR besar dari 1,5 pada rentang 3,4 sampai 3,6 GHz. Efisiensi daya. Nilai VSWR di bawah 1,5 menandakan bahwa ketidakcocokan impedansi antara saluran transmisi dan antena sangat minimal. Secara teknis, VSWR 1,5 setara dengan koefisien pantul sebesar 0,2, yang berarti transfer daya dari konektor ke elemen radiasi berlangsung sangat efisien. Kesesuaian impedansi. Hal ini membuktikan bahwa dimensi saluran PC atau microstrip line dan penggunaan transformer per-4 gelombang atau lambda per-4 yang dirancang secara tepat dalam mengubah impedansi elemen menuju standar 50 ohm. Analisa medan jauh menunjukkan performa antena array 4 elemen yang superior dibanding elemen tunggal. Yang pertama, peningkatan gate. Dengan material FR4 epoxy, penggunaan konfigurasi array 2x2 berhasil meningkatkan penguatan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh penyempitan lebar berkas atau bandwidth akibat interferensi konstruktif dari keempat elemen patch, direksivitas dan main lobe. Pola radiasi bersifat direksional atau terarah, fokus energi pada satu arah atau main lobe sangat krusial untuk aplikasi CPE Vmax, karena antena harus mampu mengunci posisi base station untuk meminimalkan fading dan interferensi dari arah lain. Set lobe level atau SLL. Melalui penempatan jarak antena antar elemen, jarak 20, yang dioptimalkan dalam rentang 0,7 lambda hingga 0,9 lambda, level set lobe dapat ditekan sehingga energi tidak terbuang ke arah yang tidak diinginkan. Keberhasilan pencapaian target minus 14 dB juga dipengaruhi oleh desain saluran pecatu. Bagian daya merata, jaringan pecatu corporate fit memastikan bahwa setiap elemen menerima fase dan amplitudo daya yang sama. Impedansi matching. Penggunaan transisi impedansi seperti T-junction 70,71 ohm dan 86,6 ohm pada jalur distribusi berhasil meniadakan pantulan gelombang berdiri di sepanjang saluran transmisi sebelum mencapai port utama. Untuk kesimpulannya,
Satu keberhasilan desain, antena microstrip H-shaped array 4 elemen telah berhasil dirancang dan disimulasikan menggunakan substrat FR4 untuk bekerja pada pita frekuensi WiMAX 3,4 GHz sampai 3,6 GHz. Yang kedua, pencapaian parameter. Parameter kinerja antena telah melampaui standar minimal atau IEE 802,16 dengan rincian return loss S11 mencapai minus 14 dB. Target standarnya yaitu kecil dari minus 10 dB. PSWR mencapai nilai 1,5 atau target standarnya 1,9. 3. Efektivitas geometri penggunaan H-shape dan circular slot merupakan metode yang efektif untuk melakukan optimasi frekuensi kerja, pencocokan frekuensi tanpa harus memperbesar dimensi antena secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu performa array. Teknik corporate fit network dengan pembagi daya simetris berhasil mengintegrasikan 4 elemen radiasi dengan secara sinkron, sehingga menghasilkan radiasi yang lebih terfokus dan gain yang lebih stabil untuk kebutuhan transmisi pada jarak jauh pada frekuensi 3,5 GHz. Itulah hasil dari desain antena yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.